Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini izinkan khatib berwasiat untuk khatib pribadi dan untuk hadirin sekalian. Mari kita senantiasa memperbaharui meningkatkan takwa kita kepada Allah. Semoga dengan takwa tersebut akan mengantarkan kita kepada jannahnya Allah Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini mungkin kita sudah memasuki 10 terakhir ya, atau sepertiga terakhir untuk melaksanakan beragam kegiatan ibadah di bulan Ramadan. Dan sebagaimana tradisi yang kita contoh dari Rasulullah, pada malam-malam 10 terakhir Ramadan itu, terutama di malam-malam ganjil, kita terbiasa melaksanakan sebagaimana contoh dari beliau, kita melaksanakan i'tikaf atau mencoba untuk senantiasa terjaga di malam-malam hari dengan harapan agar kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan oleh Rasulullah, yaitu Lailatul Qadar. Barangkali sekalipun sudah banyak yang menjelaskan, tapi tidak ada salahnya kemudian khatib mencoba untuk memberikan penjelasan ulang bahwa apa sih yang disebut dengan Lailatul Qadar itu, seperti apa wujudnya, seperti apa orang yang menerima Lailatul Qadar itu, apakah ada perubahan-perubahan fisik dan lain sebagainya. Lalu apa hubungannya Lailatul Qadar dengan puasa kita pada Ramadan kali ini? Nah, para ulama tafsir dan beliau khatib mengutip tulisan dari Dr. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Membumikan Al-Quran tentang tafsir maudhu'i mengenai masalah ini, bahwa ada kaitan, bahkan sudah jelas dikaitkan di dalam Al-Quran bahwa kaitan antara Ramadan, kemudian Lailatul Qadar, lalu kemudian kenapa kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu ada kaitan-kaitannya. Dan kaitan-kaitan itu mungkin dapat kita telusuri pemahamannya dari apa pengertian dari qadar itu sendiri atau malam qadar itu. Ada 3 makna terkait dengan lafaz qadar yang ada di dalam Al-Qur'an. Pertama, qadar itu seakan dengan kata takdir, yaitu keputusan atau ketetapan. Yang kedua, qadar juga dimaknai sebagai kemuliaan, sebagaimana bisa dirunut dari salah satu ayat Al-Qur'an, surat Al-An'am ayat 91, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, bahwa arti dari qadar itu adalah kemuliaan. Sebagaimana pengertian dari ayat ini, mereka kaum musyrik itu tidak memuliakan Allah sebagaimana kemuliaan yang sesungguhnya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Jadi dari kata itu kemudian qadar diartikan sebagai kemuliaan. Lalu qadar yang ketiga, makna ketiga dari qadar itu adalah sempit. Sebagaimana dikutip dari arti ayat 26 surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rizki bagi orang-orang yang dikehendakinya, wa yaqdir, dan Allah juga menyempitkan rizki bagi orang-orang yang dikehendakinya.
Tiga makna ini yaitu tadi ketetapan atau keputusan, yang kedua kemuliaan, dan yang ketiga sempit. Ketiganya kemudian memiliki jalin kelindan atau berhubungan atau saling melengkapi satu sama lain. Al-Qadar atau malam Qadar ini dimaknai sebagai malam ketetapan atau malam keputusan karena pada malam itu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pada malam itu Al-Qur'an diturunkan sebagaimana diungkapkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan dan malam itu disebut sebagai Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Malam itu juga di dalam surat Al-Ahzab ayat 3 disebut sebagai Lailatul Mubarakah, malam yang penuh keberkahan. Kenapa Qadar kemudian dimaknai dengan ketetapan atau keputusan? Karena dengan turunnya Al-Quran, Allah sudah memberikan kepada kita ketetapan. Allah sudah memberikan kita keputusan bahwa dengan berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup, itulah ketetapan yang sudah digariskan oleh Allah. Disitulah kehendak-kehendak Allah kita temui. Dan disitu pula larangan-larangan Allah untuk kita lakukan didapati. Dengan cara berpedoman kepada apa yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Quran, maka kita sudah menetapkan diri bahwa kita akan senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan dan menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, kemuliaan. Al-Qadar artinya kemuliaan, bahwa barang siapa yang kemudian berpegang teguh kepada ketetapan-ketetapan Allah itu, maka hidupnya akan mulia. Dia akan dimuliakan oleh Allah dan oleh semua makhluknya, bahkan kemudian akan menepati tempat yang dijanjikan oleh Allah di jannah nanti, seperti itu. Itulah kehidupan mulia yang akan diraih oleh orang-orang yang menetapkan dirinya untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Dan yang ketiga sempit. Sempit di sini selain dari ayat tadi juga merupakan penjabaran dari tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu, pada malam turunnya wahyu Al-Quran, malaikat-malaikat dan ruh atau malaikat Jibril turun memenuhi dunia. Memenuhi tujuannya adalah untuk mendampingi orang-orang yang berketetapan, berpegang teguh kepada Al-Quran itu, untuk senantiasa mendampingi mereka, untuk senantiasa mengabarkan tentang keselamatan hingga hatta matla'il fajr, sampai orang-orang yang mulia tadi, orang-orang yang sudah berpegang teguh kepada Al-Quran dibangkitkan kembali di fajar nanti, fajar di yaumil qiyamah, seperti itu. Itu tiga makna yang dirangkai terkait dengan turunnya Al-Quran sebagai kitab suci yang menetapkan tentang perjalanan hidup yang harus kita tempuh selama di dunia ini. Kitab yang kemudian menetapkan bahwa dengan cara itu kita menjadi mulia, dan dengan cara itu kemudian kita senantiasa didampingi oleh malaikat-malaikat yang membisiki kita tentang kebaikan-kebaikan. Lalu apa hubungannya dengan kita mengharap-harapkan turunnya Lailatul Qadar pada 10 terakhir bulan Ramadan? Ada sebagian umat Islam yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu sudah tidak ada karena Al-Quran sudah selesai turunnya pada masa kenabian. Itu sebagian mengatakan seperti itu. Namun mayoritas umat meyakini bahwa turunnya malam kemuliaan itu akan senantiasa ada. Ini diisyaratkan dengan adanya kalimat tanazzal yang berbentuk mudhari atau present, yang berarti bahwa kejadian itu akan berlangsung dan berkesinambungan dari dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Oleh karenanya mayoritas umat Islam sepakat bahwa malam Lailatul Qadar itu akan senantiasa ada. Dan itu juga dikuatkan oleh seruan dari Rasulullah agar kita memperbanyak untuk tidak begitu banyak terlelap tidur, tapi senantiasa terjaga, memperbanyak ibadah, lalu kemudian berharap agar mendapati berkah dari Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kenapa harus di sepertiga terakhir bulan Ramadan? Karena Al-Quran itu adalah suci, kitab yang hanya turun bagi orang-orang yang siap untuk melaksanakan amanah dari Al-Quran itu. Siapa orang-orang yang siap itu?
Orang-orang yang siap itu tentunya orang-orang yang sudah dilatih oleh Allah sejak awal Ramadan dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang diwajibkan maupun disunahkan, dengan menahan diri dari berbagai hawa nafsu duniawi. Itulah orang-orang yang sudah siap. Jadi logikanya, kenapa kemudian Rasulullah menganjurkan kita untuk beriktikaf pada malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan? Karena umat Islam saat itu sudah siap. Sudah siap untuk menerima titah dari Quran, untuk berpedoman kepada Al-Quran, untuk kemudian memuliakan dirinya, dan pada saat itu kemudian malaikat akan senantiasa mendampinginya. Bukan saja fajar pada saat fajar Ramadan saja, tapi hingga kemudian dia dibangkitkan kembali di yaumil qiyamah. Salamun salamun hiya hatta matla'il fajr. Orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dengan keyakinan tadi, mempersiapkan sejak awal Ramadan, menyongsong kedatangan Al-Quran, menyongsong untuk siap menerima perintah Allah itu dengan mensucikan diri, maka dia akan kemudian selamat hatta matla'il fajr, sampai tibanya fajar di hari kiamat kelak. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ada satu hikmah barangkali dari apa yang dapat kita petik dari khutbah pertama tadi. Dan kenapa kemudian seorang mufasir ternama di Republik ini menamakan bukunya Membumikan Al-Quran. Lembaga kita sebagai lembaga pendidikan, di mana kemudian salah satu hasil dari pendidikan itu adalah pemahaman, sikap, dan perilaku atau keterampilan, itu menjadi wujud bagaimana Al-Quran dibumikan. Selama ini kita sudah sangat bergembira, misalnya adik-adik kita banyak yang tahfiz Quran, kemudian di bulan-bulan Ramadan banyak yang membaca Al-Quran dengan tadarus masing-masing beberapa juz dan lain sebagainya. Alangkah lebih membuminya lagi kemudian ketika Al-Quran itu menjadi sikap, menjadi akhlak, bukan sekedar dibaca tapi diimplementasikan dalam kehidupan. Itulah yang barangkali tidak mudah seperti itu, sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, law anjana hadzal Quran ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasyadian min khasyatillah. Kalau disimpan saja di gunung, Al-Quran itu membuat gunung hancur luluh lantak. Ini adalah pengibaratan bahwa amanah yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran ini sungguh berat. Oleh karenanya, orang-orang yang nanti akan diberikan anugerah untuk memegang amanah itu adalah orang-orang yang benar-benar telah siap. Dan itu yang kemudian disyaratkan oleh Rasulullah, sudah melatih dirinya sejak awal Ramadan untuk siap menerima amanah itu, yang kemudian disebut sebagai Lailatul Qadar yang tadi kita bicarakan. Mudah-mudahan kita semua termasuk bagian dari orang-orang yang siap itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ahyina 'ala dinil Islam wa amitna 'ala dinil Islam. Manas'aluka imanan qawiyyan maqbulan bil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamat wa na'udzubika minasyirki wal kufri wad dalalati wal fisqi wan nifaqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah. Allahu akbar.